Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Tapi saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihimu. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman ini diucapkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya ini sebelum Yeremia. Yesaya pada zaman Raja Uzia, Yoas, Ahaz, Hizkia, itulah pelayanan Nabi Yesaya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yeremia. Mulai Raja Yosia, Yoahaz, Yoyakin, Zedekia, habis. Pas huruf Z-nya habislah kerajaan itu, bubar. Yesaya menuliskan 3 bagian kitabnya, sehingga banyak para ahli membagi 3 juga penulisnya. Pasal 1 sampai 39 beda penulisnya, 40 sampai 55 beda penulisnya, 56 sampai 66 beda penulisnya. Tapi kalau saya pribadi, saya berkeyakinan penulis kitab Yesaya hanya satu, Nabi Yesaya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui yang akan datang dan yang sebelum zaman dia? Itulah bukti karya pengilhaman Tuhan pada hamba-hambanya. Sama seperti Musa menulis kitab Kejadian. Dari mana Musa tahu manusia diciptakan Allah segambar dengan rupanya? Tentu karena ilham Allah. Nah, perikop kita pada pasal 55 ini tiba pada masa supaya orang Israel menyadari dosa mereka, supaya mereka berbalik kepada Allah, supaya orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan juga sadar bahwa janji Allah itu ya dan amin. Itu sebabnya saya mulai tadi dari ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apa yang dicari orang Israel pada masa itu? Bagi mereka nggak perlu lagi mencari Tuhan, karena mereka sudah umat Tuhan. Mereka sudah bangsa pilihan Tuhan. Maka yang mereka cari apa? Kenyamanan hidup. Itu sebabnya Tuhan menguji mereka. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan Paulus secara khusus menulis ayat ini dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Coba kita lihat apa tanggapan Paulus tentang ayat itu. Memang yang lebih pasnya di pasal 49 Yesaya itu yang ditulisnya, tapi sama intinya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau.
dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Paulus secara khusus mengutip pasal 49 Yesaya itu, tapi sama intinya, supaya kita mencari Tuhan selama Ia berkenan kepadanya dan menegaskan kepada kita hari ini, inilah hari penyelamatan itu. Inilah masa perkenanan Tuhan itu. Apa yang dicari manusia zaman sekarang? Sama juga. Cari kekuasaan, bukan mencari Tuhan. Kalau ditanya kita, apa yang kamu cari di dunia ini? Lalu jemaat Maranatha, apa yang kamu cari? Apa yang kita cari di bumi ini tak ubahnya seperti kita mencari pintu. Nanti kita keluar dari gereja ini, kita cari apa? Pintu. Begitu ketemu, lewat. Pulang ke gereja sampai ke rumah, apa yang kita cari? Pintu. Begitu ketemu, buka, lewat. Semua yang kita cari di dunia ini tak lebih daripada itu. Kamu cari, tinggalkan juga akhir. Kamu cari, tinggalkan juga jadi. Apa yang kamu cari? Maka Yesaya mempertegas, hei orang Israel, carilah Tuhan selama Dia masih berkenan ditemui. Berserulah selama Dia masih dekat. Jangan setelah waktu Dia menjauhkan mukanya daripadamu. Kalau kamu berseru-seru, berteriak-teriak, minta ampun, bertobat, Tuhan memang sayang, tapi masalahnya tunggu sampai 70 tahun. Mana kamu? Cari Tuhan selama Dia berkenan, kamu jumpai, atau cari Tuhan saat Dia memalingkan wajahnya daripadamu. Dia tetap sayang, tapi awas, Dia tetapkan Israel 70 tahun kau harus dibuang. Yesaya menyerukan pertobatan itu mulai zaman Uzia sampai masa Yeremia, zaman Raja Zedekia, raja terakhir Yehuda. Siapakah yang mendengarkan seruan pertobatan itu? Saya ulangi kembali, orang Israel, raja Israel lebih mendengarkan Nabi Hanaya daripada Yeremia. Hanaya seorang nabi yang berwibawa, tinggal di istana, dipercaya oleh raja. Hanaya bilang, Yeremia nabi palsu, jangan percaya dia. Tuhan tidak akan membiarkan kita keluar dari tanah leluhur kita. Ini tanah perjanjian kita. Kalau saya sudah tegas bilang, kamu harus dibuang 70 tahun lalu. Orang Israel lebih mendengarkan yang dilihat oleh mata, yang berwibawa dalam pandangan manusia. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan dalam epistel kita tadi. Sikap orang terhadap panggilan Allah, terhadap firman Allah, terhadap seruan pertobatan hanya di 4 tipe ini sepanjang zaman. Yang pertama, mendengar tapi tak mengerti sehingga tidak peduli. Seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, gak sempat tumbuh. Orang mendengarkan firman Tuhan Yesus ini bukan hanya dari pendeta, dari televisi juga, dari YouTube juga, dari Alkitab juga. Semua mendengarkan seruan pertobatan datang kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mendengarkan? Kebanyakan yang tidak peduli. Tadi saya baca dibagi di grup WA tentang artis dunia yang sombong, yang menyamakan diri dengan Tuhan, mati oleh ucapan. Mulai dari John Lennon, Marilyn Monroe, dan semuanya. Mereka pernah menghujat Tuhan. Mereka tidak butuh Tuhan. Bahkan mereka tidak segan-segan berkata, saya lebih populer dari Tuhan. Inilah
mendengar, nggak ngerti, ya nggak peduli. Atau yang kedua, mendengar, semangat, haleluya, terima kasih, aku diberkati firman Tuhan hari ini. Aku pulang dengan sukacita, aku pulang dengan bahagia, aku dikuatkan oleh firman hari ini. Pulang dari gereja sampai di warung, lain, kurang saat asap pasang dah, kurang sahak lain. Mau berjoker, main joker juga. Haleluya, saya tidak mau merokok lagi. Aku mau menjaga tubuhku sehat dan anak-anakku juga sehat tanpa rokok. Terima kasih firman Tuhan. Pulang sampai di pesta. Mari sampai mulai tiba bisa juga. Mendengar, mengerti, percaya. Tapi tidak bertumbuh. Sama seperti benih yang dibuang di tanah berbatu, tidak sampai berakar, tumbuhnya hanya sampai kecambah doang. Begitu tumbuh akarnya mati. Carilah Tuhan, berbaliklah dari jalannya yang jahat, biarlah orang jahat meninggalkan rancangannya, kata Yesaya. Ada yang percaya pada masa itu, ada yang percaya pada masa sekarang. Tapi dia tidak mampu melawan ego. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Nah, anaknya hancur-hancurlah, yang penting aku senang. Zaman sekarang aneh. Udah makin banyak mama aku lihat opung-opung yang baru jadi opung-opung, awas ya. Aku bukan penjaga anakmu ya. Gak mau lagi mama sekarang menjaga penghubungan. Padahal itu kan cucunya. Anaknya kan harus bekerja. Parumannya kan harus bekerja di masa sulit sekarang. Baik istri, baik suami harus sama-sama mencari rezeki. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Khawatir dia tidak bisa menikmati hidupnya. Datang ke gereja dengar firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, aku diberkati dari firman Tuhan. Imanku dikuatkan. Sampai di rumah, Mak, besok harus lunas uang sekolah. 3 bulan belum kita bayar. Mak, paketku udah habis. Sekarang sudah belajar daring. Yang mananya Tuhan ini? Apa dia nggak tahu saya butuh uang? Apa dia nggak tahu anakku butuh ini? Datanglah kekhawatiran. Sehingga sekalipun benih itu tumbuh, tak akan menghasilkan buah. Dia seperti padi yang kosong, lapung. Mulai dari kecambah sampai tua, sampai masa panen tetap tegak berdiri. Isinya kosong. Tetap beriman dalam perkataan, tetap beribadah, datang ke gereja, tetap berdoa. Tapi buahnya enggak ada. Tersinggung sedikit, marah. Jam 8 pagi berantem tetangga kiri. Jam 5 sore berantem tetangga kanan. Semalam berantem tetangga depan. Besoknya berantem tetangga belakang. Berdoa juga. Mendengar firman Tuhan, mengerti. Tapi egonya membuat dia khawatir terhadap dunia, terhadap hidup, terhadap hari esoknya. Kalau Tuhan bilang, jauh pola pikirmu dengan pola pikirku. Nah, pola pikirmu sebatas pola pikir manusia. Pola pikirku pola pikir ilahi. Dulu, sekarang, selamanya aku ada. Aku tahu situasimu. Aku tahu cara menolongmu. Aku tahu bagaimana memurnikanmu. Sejauh langit dari bumi. Tetapi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang tidak mengerti, yang dikuasai kekhawatiran,
tidak bisa menangkap makna jalan Tuhan itu jauh sejauh langit dari bumi dengan jalan kita. Cara Tuhan itu bertolak belakang dengan cara. Selama kita mengandalkan cara kita, mengandalkan strategi kita, siasat kita, selama itu juga kita akan susah. Tak lebih dari seorang yang bernama Yakub. Ketika umur 120 tahun dia menghadap Raja Firaun dibawa oleh Yusuf anaknya. Dia bilang apa kepada Firaun? Umurku 120 tahun dalam pengembaraan. 120 tahun umur Yakub dalam pengembaraan. Tak menikmati yang namanya bahagia. Padahal dia pewaris perjanjian kekal Allah kepada Abraham, Ishak dan dia sendiri. Apa yang kamu cari? Ini mengingatkan kita. Carilah dia. Bagaimana sikapmu? Yesus menyampaikan kepada kita siang, jadilah seperti tanah yang baik. Hanya di tanah yang baiklah benih ini bisa tumbuh, bisa berakar, bisa berbuah 30 kali lipat, 40 kali lipat, 100 kali lipat. Di luar itu tidak ada yang bisa menghasilkan buah yang baik. Coba kita koreksi diri kita. Kita ini tanah yang baik atau bukan? Saya katakan kepada kita, tidak ada tanah yang tidak baik. Semua tanah baik. Hanya masalahnya, tanah itu letaknya di mana? Kalau sudah tahu di jalan jangan kau tabur firman Tuhan. Itu batu, gak ada tumbuh padi di aspal itu. Kalau tahu firman Tuhan, jangan dibuat di tanah yang berbatu. Singkirkan batunya, singkirkan semak durinya, olah tanahnya. Mana ada orang bertani langsung tabur tanpa diolah tanahnya dulu? Gak ada itu. Bersihkan dulu, airi dulu dengan baik, gemburkan tanahnya, baru tanam benihnya. Inilah yang Tuhan mau dari kita. Lalu siapa yang menggarap hati kita ini? Bukan kita. Kalau kita menggarap, kita atur semau kita. Yang menggarap tanahmu yang baik itu, hatimu itu, harus Tuhan sendiri. Buka hati, izinkan dia mengolahnya. Rohmu dengan roh Tuhan bersekutu, diperbaharui hatimu menjadi hati yang baik. Hati yang mampu menimbang mana jalan Tuhan, mana jalan manusia. Memang saudara dikasih oleh Tuhan, pada masa-masa pengujian, rawan orang jatuh dalam dosa. Dan masa pengujian itu bukan hanya pada masa kesusahan. Pada masa zona nyaman juga pengujian. Saya sengaja pakai jas hitam ini. Udah lama nggak saya pakai. Karena hatiku sangat masih berduka dengan kepergian anggota jemaat kita yang mendadak, yang tiba-tiba. Nggak ada satu. Usia masih belum tua. Ada pada zona nyaman. Tapi ternyata zona nyaman itu pun masih pada posisi kau diuji, dimurnikan, dibersihkan supaya menjadi tanah yang lebih baik, berbuat 30 kali lipat, 40 kali lipat, 100 kali lipat. Apalagi yang di zona tak nyaman. Orang menghadapi kesusahan, ini rawan jatuh dalam dosa kekhawatiran. Rawan dosa jadi iri hati. Udah tahu anak awak butuh uang sekolah 3 bulan belum bayar, pulsa harus ada. Datang pula tetangga kanan beli TV lah, beli kereta baru lah, pamer kekayaan lah. Muncullah sirik, iri, dengki, cemburu. Dan bahkan banyak orang tidak segan-segan menjual agama. Karena jabatan, karena harta, karena perempuan, karena laki-laki.
Dia tidak mengerti bahwa dia sedang ada pada zona pengujian Tuhan supaya dia semakin murni, semakin bersih, supaya buahnya berlipat ganda. Dia tidak paham bahwa tidak semua jalan Tuhan itu harus kita mengerti. Bagi mereka, kalau tak masuk akal bukan jalan Tuhan, makanya mereka stres, khawatir. Tapi bagi tanah yang baru, dia mengerti, tak mungkin kupahami jalan-jalanmu ya Bapa. Gak mungkin kuajari kau ya Tuhanku untuk mengerti keadaan. Itu yang punya hati. Akhirnya orang memikirkan dirinya sendiri, yang datang apa? Tuhan kah yang datang? Benar, dengan caranya yang berbeda juga, sejauh langit dari bumi. Semua persoalan mau diselesaikannya sendiri. Kebanyakan manusia begitu. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang, carilah Tuhan. Di Dia ada jalan keluar. Dari mana kau tahu jalan keluar kalau kau tak datang sama Tuhan? Memuncaklah darahmu, naiklah tensimu, naik darah tinggimu, naik gulamu, datang ginjalmu, datang sakit jantung. Seruan ini bagi kita, inilah waktunya perkenanan Tuhan. Carilah Tuhan. Saudaraku, ayat 12 dan 13, 200 tahunan kemudian, ayat 12 dan 13 itu terjadi. Padahal ketika itu diucapkan oleh Yesaya, siapakah yang percaya? Gak ada yang percaya. Kamu akan diantar dengan sukacita, kamu akan diberi hadiah. Anda udah katamu, karena bukan kau yang mengalami. Tapi 200 tahun kemudian, pada zaman Esra dan Nehemia, ada Raja Artasasta, ada Raja Kores yang digerakkan Tuhan pada masa Ester, pada waktu mereka diburu oleh orang untuk dibunuh. Raja-raja ini memfasilitasi orang Israel. Pulanglah kalian, apa yang kalian butuhkan? Halo, wow, apa yang kalian butuhkan? Kami butuh kayu untuk membangun tembok Yerusalem. Bawa kayu, bawa. Terjadi. Janji Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum melaksanakan tugasnya. Tugasnya hanya dua, mendisiplinmu atau saatnya memulihkan. Apa yang terjadi pada zaman Musa, orang Israel keluar dari Mesir, kembali terjadi pada zaman Esra dan Nehemia. Orang Israel pulang dengan membawa hadiah-hadiah. Mereka bisa membangun kembali tembok Yerusalem dan bait Allah dalam tanda kutip, walaupun mereka dalam serangan. Nehemia yang tidak mau untuk pakai tentara. Raja Artasasta menawarkan, berapa pasukan kau butuhkan? Nehemia bilang apa? Jangan tuanku raja. Jika Tuhan kami menolong kami, Dia akan menolong. Tangkapnya. Sama dengan ucapan daripada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, waktu mereka dipaksa menyembah berhala. Kalau Tuhan Allah kami menolong, pasti menolong. Ini yang kita tidak sanggup terima. Kalau hati kita belum menjadi hati yang baik, karena kita merasa terlalu kejam kalau itu yang kita alami. Kita tidak mengerti, kita tidak memahami jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang mengingatkan, jadilah tanah yang baik. Sehingga kita bisa menimbang bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Tidak sama. Saya mengingatkan kepada kita, seruan ini kepada kita. So, melihat tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Coba kita anggap ketika kita ada di zaman Yesaya,
Yesaya berkata kepada kita siang ini, kamu akan diantarkan pulang dengan sukacita, dengan hadiah-hadiah. Enggak ada yang percaya bahwa acara siapa yang kasih hadiah. Pada zaman Lot, siapa yang percaya akan datang air bah? Sama dengan kita hari ini. Yesus akan datang. Pukul penajulung aidoki. Tidak ada yang percaya. Sehingga tidak ada yang mempersiapkan diri. Ini yang Tuhan ingatkan pada kita pada puncak yang mau sampaikan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Kalau jemaat Tuhan masih berpikir, masih khawatir, masih ragu, tidak yakin bahwa Tuhan telah menulis namanya dalam kitab kehidupan, engkau belum seperti tanah yang baru. Camkan ini baik-baik. Siapapun Bapak Ibu Saudara pendengar itu, siapapun kalau kau masih meragukan namamu ditulis dalam kitab kehidupan atau tidak, kau masih di antara yang tiga itu. Di pinggir jalan, berbatu, di sana. Bagi orang yang memiliki hati yang telah dibaharui oleh Allah, tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal, tidak binasa. Berkali-kali saya ingatkan jemaat, Efesus 1, 13, 14, hafal itu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh-Nya. Roh itu adalah jaminan menjadi meterai sampai kamu memperoleh seutuhnya. Jadi untuk apa kau khawatirkan kau masuk surga atau tidak? Yang mau dikhawatirkan, yang mau kita cari adalah di surga nanti kamu dapat apa? Namun masuk tuh, yang penting masuk surga di emper-empernya menjadi. Sekarang itu kita bilang, nanti ini yang sedang kita tabung, ini yang sedang kita cari. Pada masa-masa ini dibutuhkan tanah yang baik supaya buah kita bersih, buah kita berlimpah. Jangan seperti menabung di bank. Tabung 100 juta, ambil 20, ambil 30, pinjam 200, ambil pas hari H minus. Gak apa-apa kalau udah mati lunas utang bank. Lunas utangnya, tapi saldonya kan gak ada. Ini hanya ilustrasi ya, gak persis seperti itu. Andaikan nanti seperti itu perhitungan Tuhan tentang pahala kita, upah kita di surga, bahaya kita itu. Kenapa? Sebentar tobat, sebentar umat. Lagi hari Minggu dengar firman Tuhan, haleluya. Hatinya diperbaharui. Tapi pulang dari gereja kekhawatiran menindisnya lagi. Kita sudah pasti selamat. Selama kau percaya, yakin Yesuslah Tuhan juru selamatmu satu-satunya, dosamu itu sudah diselesaikan. Itu firman Dia, bukan janji pendeta. Tapi masalahnya, kau nanti ke sana dapat apa nak? Kemarin saya buka YouTube-nya Pendeta Yusuf Manubulu, orang Manado itu ya. Ada dimuat kesaksian seorang kiai berasal dari Medan, masih muda, ikut Tuhan Yesus. Yang saya tangkap dari situ, setiap para murtadin ini bersaksi tentang keselamatan yang mereka terima. Pernyataannya hampir 100% sama. Apa itu? Kalau saya melihat orang Kristen 100% saya balik ke agama yang lama. Wow. Halo orang Kristen. Ini perkataan orang-orang itu. Dari 10 juta orang yang murtadin, 10 jutanya hampir ngomong mirip sama lah, tapi intinya itu. Kalau melihat kehidupan orang Kristen,
Tapi karena ikut Yesus, melihat Yesus Tuhan kita, saya bertahan sampai hari ini. Saya dikejar-kejar orang tua saya tinggalkan jabatan saya tinggalkan rumah, mobil. Lah orang Kristen cari yang itu, yang ditinggalkan tadi. Awas, khususnya kita hamba-hamba Tuhan. Kalau jemaat sudah menjadi tanah yang baik, berbuah, buahnya bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Hamba Tuhan sesuai dengan firman hari, engkau tanah yang baik. Tapi lebih daripada itu, kita yang telah menghususkan diri bagi pekerjaan Tuhan. Kita adalah mitra strategisnya Allah untuk menaburkan kebenaran firman, untuk menghasilkan buah yang lebih baik, memberikan cahaya, sinar kemuliaan Allah yang dibaca oleh semua orang. Ketika kau difitnah, kau tidak marah. Ketika kau dibuang, kau tidak putus asa. Ketika kau dihormati, kau tidak sombong. Pendeta zaman now banyak yang sudah kalah dalam ujian karena zona nyaman. Kalau dulu dia berdoa, dalam nama Yesus perintahkan setan keluar. Demi nama Yesus perintahkan kau pergi. Sekarang enggak lagi, enggak pakai nama Yesus lagi. Hei, keluar kau. Saya perintahkan kau keluar. Memposisikan dirinya sama dengan Tuhan bos. Bahkan sekali sudah menjadi pendeta besar di satu kota, dia menjadi satu kekuatan politik. Siapa yang menjadi pejabat, wali kota, bupati, gubernur, suon ke dia karena dia punya masa. Awas, zona nyaman. Inikah mitra Allah menaburkan kebenaran? Jadilah tanah yang baik, dan kitalah mitra strategisnya Tuhan. Bapak Ibu, sejak saya lahir baru tahun 90, saya tidak pernah mengatakan saya sempurna. Saya tidak pernah mengatakan saya menguasai Alkitab. Sebelum masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, saya baca Alkitab dengan teratur 3 kali sampai tuntas, Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang saya katakan di Alkitab pertama saya itu saya tulis, saya sudah ditelan habis oleh firman. Bukan aku yang menyelam, dialah yang harus menyelam. Dan sampai hari ini saya tetap ada di ladangnya Tuhan dengan semua kondisi situasi yang harus saya lalui. Karena aku tahu, saya paham betul, Tuhan itu bekerja di luar jangkauan nalar kemanusiaanku. Dan aku tahu dia pilih aku, dia sayang aku, dia pakai aku kemana dia mau. Saya tinggal ikut saja. Begitupun dengan jadilah tanah yang baik. Kita bukan lagi sekedar mendengar seruan pertobatan itu, tetapi memperdengarkan, menyerukan pertobatan kelahiran baru di zaman akhir. Amin. Mari kita. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, ya dan amin. Kami berdoa supaya hati kami yang sudah Engkau garap, yang sudah Engkau olah, teruslah bakar semangat kami untuk merelakan hati kami terus dibaharui, terus disuburkan, sehingga kami menghasilkan buah-buah, mengalirkan aliran-aliran air hidup, menyinarkan sinar kemuliaan Allah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terpelihara di hadapan, bahkan pakailah kami menjadi mitra strategis yang menyerukan, yang memancarkan seruan pertobatan itu, buah-buah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.